Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, kami dari kelompok 14 akan melanjutkan pembahasan. eh, Sebelumnya perkenalkan, saya Sabrina Jeremiawi Alfi dari NIM 65 akan menjelaskan tentang telencephalon. Mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah, Baik, akan saya mulai. Jadi kita membahas tentang cerebrum dulu, PPT yang cerebrum. Nah, kita masuk ke sistem saraf ya. Jadi, overview-nya dulu. Jadi, sistem saraf itu dia ada dibagi, ada sistem saraf pusat sama sistem saraf tepi. Kalau sistem saraf pusat itu meliputi ensefalon sampai ke medspin. Jadi, bagian ini ya, ensefalon, ini otak ini semua, sampai ke medula spinalisnya. Itu sampai sini. Nah, ini sistem saraf pusat. Cerebellum ini termasuk. Nah, yang nggak termasuk itu adalah sistem saraf tepi atau peripheral nervous system. Itu dia masuknya di cabangnya medspin itu nanti. Nah, nanti ini kan medspin kan sampai bawah. Nanti dia ada yang bercabang dari cervical, torakal, lumbal. Itu semua itu masuknya ke peripheral, sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf tepi itu nanti ada dibagi menjadi yang nervus cranialis. Nervus cranialis ada 12 pasang. Nah, terus berikutnya ada nervus spinalis, ada 31 pasang, sama ganglion. Ganglion itu juga masuknya ke sistem saraf tepi. Jadi, saraf pusat intinya hanyalah yang ada di dalam kranium, sampai ke medula spinalisnya, yang ada di dalam spine ya. Yang lewat di spine itu, atau sumsum tulang bilangnya, nah itu semua adalah medula spinalis sampai bawah. Kalau yang keluar dari spine itu sebenarnya sudah masuk ke sistem saraf tepi. Oke, kemudian ini nervus cranialis ada 12. Yang satu itu olfaktorius, dua opticus, oculomotorius, tiga, empat trochlearis, lima trigeminus, enam abdusen, tujuh facialis, delapan vestibulocochlearis, sembilan glossopharyngeal atau glossopharyngeus, 10 vagus, 11 accessorius, dan 12 hypoglossus. Ini semua nama-namanya ini sesuai dengan lokasinya ya. Olfaktorius berarti ya di area hidung. Optikus itu untuk masuknya ke mata. Okulomotor ini juga masih di mata sih. Kan okulo ini kan juga mata ya. Ini yang menggerakkan otot-otot yang menempel di bola mata. Trochlearis juga masih di situ juga. Terus trigeminus ini di area wajah, terutama di bagian samping yang dia ada tiga cabang, makanya namanya trigeminus. Kemudian abdusen ini juga ada yang ke bagian mata juga, di otot bola matanya. Facialis yang di area wajah, vestibulocochlearis ini di telinga. Ya, ada untuk pendengaran sama untuk keseimbangan. Jadi dia masuknya ke telinga. Terus glossopharyngeus ini ya di eh, area mulut ya. Kemudian vagus ini biasanya banyak di area-area pencernaan, bagian-bagian usus, pokoknya organ-organ yang ada di area abdomen, organ-organ dalam kita itu semuanya rata-rata pakai vagus. Kemudian aksesorius ya di tambahan-tambahannya gitu. Kemudian ke-12 hipoglossus itu lidah. Oke, ini untuk komponen sistem saraf pusat, sistem saraf ya. Dari sistem saraf itu ada sel neuron dan juga ada neuroglia. Ini sel neuron, ini neuron. Jadi ini sel neuron.
Kalau neuroglia itu dia ada macamnya. Ada ini astrosit, oligo, dan kawan-kawan ini ya. Terus sel neuron itu dia mempunyai bagian-bagian. Ada badan sel yang di tengahnya, badan sel yang di tengah. Dia ada nukleusnya. Em, dia ini kalau badan sel biasanya disebut dengan kalau di sistem saraf pusat dia disebutnya jadi substansia grisea. Kayak yang warnanya abu-abu. Itu isinya semua badan sel. Nanti kalau di bagian otak ya. Nah, kalau di ganglion, eh, kalau di sistem saraf tepi, dia namanya dia ada di bagian ganglion, badan sel itu. Kalau akson, itu dia ada di substansia albanya, untuk di otak. Kalau di sistem saraf tepi, itu bagian nervusnya. Kemudian, akson, akson yang ini ya, akson, yang cabang-cabangnya itu, kaki-kakinya, dendrit, ada lagi dendrit, akson hilok, sama terminal akson atau sinap. Akson hilok tuh yang awalnya keluar dari badan sel itu disebut dengan akson hilok yang masih lebar ya. Terus dendrit itu udah dia yang artinya akan nantinya akan bercabang. Kalau akson itu yang terpanjang, perpanjangan dari badan sel itu yang dari akson hilok itu. Dia nyambung sama sel neuron lain. Oke, oh ini tadi yang substansia grisea ya, yang warnanya abu-abu yang paling luar ini. Ini kalau di sistem saraf pusat ini isinya adalah badan sel dari neuron. Kalau yang substansia alba yang putih, ini isinya adalah akson. Kemudian, nah ini ya makanya tadi di ensefalon ini kan ensefalon. Substansia grisea itu disebut dengan korteks karena memang dia yang di bagian paling luar korteksnya. Kemudian di Medspin dia disebutnya sebagai sel kornu. Jadi di tengahnya. Jadi beda kalau di bagian sistem saraf pusat yang di bagian ensefalon ini dia substansia griseanya itu di luar korteksnya. Tapi ketika udah masuk ke Medspin di medula spinalis itu dia pindah ke tengah yang abu-abunya itu. Jadi dia eh, jadi bagian dari kornunya, sel kornu. Nah, ini yang kornu ini ada posterior, anterior horn, posterior horn, sama intermediolateral. Kalau anterior itu, anterior anterior yang ini dia untuk motorik. Nanti dia isinya saraf-saraf untuk motorik. Kalau yang posterior itu untuk sensoriknya. Terus substansia alba ini yang bagian putihnya yang di tengah ya. Itu isinya akson. Terus dia namanya banyak ya. Ada yang nyebutnya pakai traktus, ada yang pakai fasciculus, lemniscus, radiatio. Jadi macam-macam. Pokoknya kalau keluar istilah ini itu sebenarnya mengarah pada substansi alba. Itu semuanya sama, cuman penamaannya aja. Oke, kemudian nah itu fungsional dari sarafnya ya. Kalau untuk sensorik, sensorik itu biasanya disebutnya dengan aferen. Jadi yang datang biasanya sebagai impuls ya sensorik itu. Nah, dia ada 4 macam. Ada general somatoaferen. Itu dia terdiri dari protopatik, epikritik, sama proprioseptik. Kalau untuk yang protopatik itu dia biasanya untuk sensorik yang em, kasar, kayak yang
benar-benar mengancam ya, yang perubahannya ekstrim. Kayak misal panas yang panas banget gitu, itu kayak misal lagi di tempat kebakaran gitu ya, itu kan apinya ada di mana-mana, maksudnya kan besar gitu kan. Nah itu ini yang bekerja adalah si protopatik atau yang kayak kayak kebakar gitu, kayak tangan kita kebakar itu kan termasuk panasnya langsung panas sekali sampai merusak semua jaringan. Jadi dia responnya itu masuknya ke yang protopatik ini. Terus intinya dia itu sih rasa nyeri, perubahan suhu ekstrim, gatal. Tapi ini dia tidak bisa terlokalisasi dengan baik. Jadi biasanya orangnya kalau ditanya dia nggak bisa menentukan di mana asal nyerinya, lokasi pusat nyerinya itu di mana. Nah kalau yang satu lagi, yang epikritik, itu dia yang untuk sensoriknya lebih halus, kayak sentuhan, rabaan gitu. Terus yang nomor dua ada SSA atau Special Somatoafferent. Jadi dia fungsinya buat melihat, maksudnya buat penglihatan sama pendengaran. General Visceral Afferent itu yang buat mengatur tekanan darah sama chemoresponsor. Terus kalau yang Special Visceral Afferent itu yang buat di pembawaan sama pengecapan. Kalau motorik itu dia masuknya ke saraf eferen. Nah, untuk yang General Somatoeferen itu adalah otot lurik. Yang masuk situ adalah otot lurik. Kalau yang visceral afferent itu ada simpatis, sistem saraf simpatis sama parasimpatis. Yang visceral afferent ada otot wajah, pengunyah, faring sama laring. Ini bagian-bagian dari ensefalon. Jadi ensefalon itu intinya ini. Dia dibagi jadi 6 bagian. Nah, ada telencephalon. Telencephalon itu adalah cerebrum. Cerebrum yang ini yang warnanya abu-abu muda. Terus diencephalon. Bentar, kita lihat di sini. Nah, diencephalon itu yang ada di tengah-tengahnya. Dia isinya adalah talamus sama hipotalamus yang mengatur ini ya, hormon. Kemudian ada mesencephalon. Mesencephalon di bawahnya diencephalon atau sebutannya midbrain, ini di tengah-tengah. Ini yang mengatur untuk visual, auditorik, refleks, sama kesadaran. Itu yang di midbrain. Kemudian lanjut lagi di bawahnya ada pons. Pons. Kemudian ada lagi juga kalau pons itu untuk pusat em, sensorik juga ya, untuk menghantarkan sensorik. Kemudian medula oblongata, medong, dia oh sama satu lagi itu bagian cerebellum, otak kecil. Nah, ini kalau waktu embrio, waktu masih bayi dia itu perkembangan otaknya seperti ini. Masih janin ya. Jadi waktu janin itu dia asalnya adalah dari ektoderm. Ektoderm yang nanti dia melipat membentuk neural tube, terus nanti akan muncul 3 tonjolan di awal. Sebut dengan proencephalon, mesencephalon sama romencephalon. Ini nanti proencephalon itu dia bagian depan, itu dia akan membentuk dari telencephalon sama diencephalon. Yang mesencephalon dia itu jadi mesencephalon sendiri. Kalau yang romencephalon ini dia akan jadi medencephalon sama mielencephalon, medulla oblongata. Jadi itu bagian-bagian dari encephalon ya. Kemudian ini yang telencephalon. Sekarang kita masuk ke telencephalon atau cerebrum. Jadi dia itu dibagi menjadi 2 hemisfer. Nah, ada yang hemisfer kanan, nah kanan sama kiri. Kemudian dia itu dipisahkannya di hemisfernya oleh visura sagittalis. Ya, ini ya yang belang di tengah.
Em, dia secara anatomis bentuknya identik ya. Jadi kanan kiri sama kan bentuknya. Tapi secara fungsional tuh berbeda dominansi ya. Biasanya sebelah kanan itu dibilangnya itu lebih dominan ke yang fungsi analitik, yang teratur gitu ya. Kalau untuk yang kiri itu dominan untuk hal-hal yang fokusnya adalah kreativitas, yang nggak teratur, yang abstrak itu fungsinya dari yang sebelah kiri. Oke, kemudian hemisfer tadi itu dia ada bagian-bagiannya tadi korteks cerebria yang paling luar, lapisnya tadi isinya adalah badan sel, nah kan dia kan substansia grisea. Terus substansia alba di bagian tengahnya itu isinya akson. Nah di substansia alba tadi di di semiovala tadi ada namanya nanti serat komisura, serat asosiasi sama serat proyeksi. Serat komisura itu contohnya adalah si corpus callosum. Ini corpus callosum, ini isinya adalah serat-serat ya, serat komisura. Jadi dia penghubung antara hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Kalau serat asosiasi itu penghubung satu sisi. Ya berarti yang ini ya, serat-serat yang ada di sini di satu sisi hemisfer ini. Satu lagi serat proyeksi ya, dia menghubungkan bagian atas. Ini kan bagian tengah ya, bagian atas sama bagian di bawahnya. Nah, ini bagian atas sama bagian bawah sini. Kemudian basal ganglia atau basal nuklei. Ini dia terdiri dari kumpulan badan sel. Nah, jadi dia isinya juga disebut substansia grisea. Ini ya, ini substansia grisea juga. Yang warnanya agak beda ya, yang lebih tua warnanya. Itu dari nukleus caudatus, claustrum, nukleus amygdala, putamen, sama globus pallidus. Terus untuk putamen sama globus pallidus, itu gabungan keduanya itu disebut dengan nukleus lentiformis. Ini ya, ini claustrum, ini tadi putamen. Putamen tuh di sini, globus pallidus di sini. Ini gabungan ini disebut dengan nukleus lentiform. Ya, nukleus lentiform. Oke, ini pembagian lobus-lobusnya ya. Nah, nih. Jadi korteks cerebri itu dia ada di bagian lobusnya. Ada lobus frontalis, of course yang depan. Lobus parietalis, terus occipitalis, temporalis. Oh ya, parietal yang biru, frontal, parietal, oksipital yang hijau, sama lobus temporal. Kalau yang insula itu letaknya dia di dalam ya. Jadi kalau dari luar sini nggak kelihatan. Dia dari dalam itu. Jadi harus dibuka dulu. Itu baru kelihatan insula. Nah ini insula, ini bagian-bagian insula. Jadi harus dibuka dulu yang luar ini baru kelihatan dari dalam. Terus ini dibilang di sini tiap lobus itu adalah kumpulan dari gyrus dan sulcus. Gyrus itu yang berkelok-kelok, tonjolan berkelok. Sulcus itu yang celah-celah di tengah-tengah ini. Nah ini, oh ya ini penamaannya. Ini sih sebenarnya nggak terlalu perlu dihafal kalau untuk gyrus-gyrus ya. Paling nanti yang dihafal tuh kalau Broadband area itu sih menurutku yang penting buat dihafal. Kayak area 4, 4, 4, 4, 5. Biasanya dihubungkan sama fungsionalnya juga. Itu yang biasanya kita harus hafalin. Kalau dari ujian yang paket 3 kemarin. Kemudian, nah ini lobus frontalis. Nah ini yang perlu dihafal. Ada gyrus presental,
presentralis. Ini gyrus presentralis tuh di sini. Di perbatasan antara frontal dengan parietal. Itu ada gyrus presentralis. Nah, ini dia adalah termasuk dari area Brodmann 4. Kemudian gyrus frontalis superior yang paling atas ini. Ini ada gyrus frontalis medius. Kemudian gyrus frontalis inferior. Yang ini ya. Medius yang ini nih harusnya. Kemudian, oh ya, yang frontalis inferior itu ada dibagi, ada pars opercularis, pars triangualis, sama triangularis itu yang di area di bagian tekukan, ya yang sini. Ini adalah area Brodmann 44 sama 45 atau area Broca. Kemudian ada pars orbitalis. Pars orbitalis sini ya. Nah, ini kalau menghafal area-area Brodmann-nya ya. Nih, oh ya, 4445 tadi triangular, ini Brodmann 4, di presentralis tadi ya. Kemudian, ini kalau tampak dari inferior, ya, gyrus rectus itu yang ini. Gyrus orbitalis itu yang bagian sini. Yang ditunjuk sama nomor 2, itu gyrus orbitalis. Terus ada sulcus olfactorius di antara gyrus rectus sama orbitalis. Yang ini dia. Kemudian ini juga masih di frontal lobe. Di frontal lobe itu ada beberapa Brodmann area yang kita emang harus hafalin. Jadi di bagian premotor, jadi ini area premotor, ini prefrontal, bagian depan, ada ujung depan. Terus di bagian belakangnya prefrontal ada premotor area. Di belakangnya lagi ada primary motor cortex. Kemudian, nah ini yang frontal dan ini aja ya. Jadi prefrontal, premotor, sama primary motor cortex. Sama di bagian premotor itu ada satu titik kecil. Itu adalah tempatnya eh, Broca, Broca area. Yang Brodmann 44 sama 45 tadi. Oh, sama juga ada ini, frontal eye field. Area dari Brodmann 8. Kemudian kita masuk ke lobus temporal. Nah, di lobus temporal kita bisa lihat ya kalau dari lateral. Ya, ada gyrus temporalis superior, gyrus temporalis medius, sama gyrus temporalis inferior. Yang tampak medial, lihatnya kalau dibuka. Nih, itu baru kelihatan. Nah, ini yang di sini ada namanya gyrus transversus Hayes. Oke, sekarang lobus parietalis. Lobus parietalis ini sekitar sini ya. Ini ada dia namanya gyrus postsentral. Ini gyrus postsentralis di belakangnya yang presentral tadi ya. Terus ada lobus parietal superior, lobus parietal inferior. Terus ada gyrus-gyrusnya juga. Gyrusnya area Wernicke ya. Di gyrus supramarginalis. Ini area Wernicke. Terus di bagian dari medial cortex cerebri itu ada namanya ini em, bagian medial ya. Ini ya ini semua ya. Ada gyrus frontalis superior. Di atas ini dia nggak kelihatan.
Masih atasnya lagi gyrus frontalis superior, frontalis medial, kemudian lobus paracentralis, precuneus, cuneus sama gyrus lingualis, cinguli sama parahipokampus. Terus juga terlihat corpus callosumnya, tapi kalau dari tampak samping sih nggak terlalu kelihatan ya. Nah, kalau dari tampak samping itu nggak terlalu kelihatan untuk corpus callosum. Nah, ini sekarang untuk ventrikelnya. Jadi, di dalam otak itu tetap ada rongga-rongganya ya. Rongga yang isinya itu adalah cairan. Ini yang bisa mengatur dari tekanan yang ada di otak. Jadi dia juga ikut berperan untuk mengatur tekanan di otak supaya tekanannya nggak tinggi-tinggi banget. Bisa dinaikkan, bisa diturunkan. Jadi ada ventrikelnya itu adalah lateral ventricle, kemudian ada third ventricle, itu ya, third ventricle itu di bagian di kavitasnya dari di encephalon, sama fourth ventricle itu di antara pons sama cerebellum. Terus untuk pembuangannya dari lateral ventricle, cairannya itu ada salurannya ya untuk mengeluarkan isinya itu. Itu lewat interventricular foramina. Atau nama lainnya adalah foramina, oh ya, foramen Monro, nama lainnya. Foramen Monro itu adalah untuk drainasenya dari lateral ventricle. Oke. Ini tadi yang bagian dari medial cortex tadi ya. Ini tadi bagian-bagiannya, gyrus frontalis superior, cinguli, lobulus paracentralis, precuneus, cuneus. Jadi bagian-bagiannya ya dihafalkan ya. Kalau yang penting-penting yang besar. Ini Brodmann area sama fungsi-fungsinya. Ya, kalau ini biasanya sih yang paling sering Brodmann area 4 ini kemarin keluar sih untuk buat mengatur motorik. Jadi biasanya kalau terjadi lesi di sini, ada gangguan di Brodmann area 4, biasanya itu berhubungan sama lumpuh. Nah, lumpuh di area kontralateralnya. Jadi kebalikannya. Misal lesinya di sebelah kanan, biasanya lumpuhnya jadinya sebelah kiri. Di ekstremitas yang sebelah kiri atau epilepsi musculus pas. Pokoknya berhubungan sama otot yang volunter. Kemudian ini prefrontal cortex itu dia berhubungan sama ingatan emosional, yaitu di Brodmann area 9 sampai 12. Kalau Broca ini berhubungan sama kemampuan berbicara ya, nanti disebut dengan kliennya itu afasia. Kalau dia nggak bisa ngomong. Ini Broadband area, Broca, Broca area itu Broadband area 44 sama 45 yang tadi udah sempat aku singgung dikit. Nah, kalau afasia sendiri dia ada macamnya ya, ada yang motoriknya, ada yang sensoriknya, dan disebutnya afasia global, afasia non motorik. Nah, itu nanti beda-beda area yang terkena. Kalau yang Broca itu untuk yang lebih ke motoriknya sih ini. Kalau kemampuannya, kemampuan untuk berbicaranya. Tapi untuk eh oh ya ini motorik juga sih. Ini kalau yang afasia motorik itu juga masalahnya adalah di peroka. Jadi dia bisa memahami orang berbicara, tapi dia itu udah menggerakkan mulutnya ya untuk menanggapi buat ngomong, cuman nggak bisa keluar. Nah itu yang bermasalah adalah di motoriknya, di peroka areanya. Kemudian, nah ini Wernicke. Kalau Wernicke itu yang untuk pemahamannya. Ini yang dibilang kalau afasia sensorik dia berhubungan sama
Eh, jadi dia kalau like orangnya bicara orang itu udah nggak ngerti, nggak paham omongan kita. Nah itu yang mengatur adalah Wernicke area ini, Broadman area 22. Ini yang penting harus dihafalin. Nah ini area Broadman. Nah dia itu ada dibagi menjadi 52 area. Jadi banyak dan fungsinya beda-beda. Ada yang fungsinya untuk sensorik, ada yang fungsinya untuk motorik, penglihatan, untuk pendengaran. Jadi beda-beda semuanya. Ini kalau yang untuk area motorik, tadi kan di area Broadman 4 ya, di presentalis, gyrus presentalis, itu dia ya fungsinya untuk semua fungsi-fungsi motorik ya, gerakan-gerakan yang pakai otot-otot lurik, gerakan-gerakan volunter itu semuanya diatur oleh area motorik ini di gyrus presentalis ini. Dia ada di bagi berdasarkan homunculusnya, homunculus. Jadi kalau di bagian atas itu dekat dengan sulcus sagittalis tadi, itu lebih ke area kaki, nah, kaki, pinggul, terus baru ke sampingnya itu baru masuk ke tangan, bahu, lengan. Ya, baru yang di sampingnya lagi ini area wajah. Terus ada lagi area motorik yang lain tuh di korteks premotorik. Nah, di bagian depannya dari yang gyrus presentalis tadi ya. Dia namanya Broadman area 6. Ini fungsinya untuk mengontrol gerakan yang kompleks. Kalau ini gerakan keseluruhan secara kasar, pokoknya bisa gerak. Nah, tapi kalau untuk membuat gerakan yang lebih halus, gerakan yang lebih rumit, itu di Broadman area 6. Terus area mata frontal, ini untuk mengatur mata ya. Gerakan mata itu di Broadman area 8. Di bagian bagian depan dari yang premotor, yang kecil ini. Terus kalau Broca, ini masih motorik semua ya. Ini tadi juga motorik ini yang mengatur gerakan mata. Terus ini Broca. Kalau Broca itu tadi di 44 sama 45. Ini motorik untuk kemampuan bicara, pengeluaran suara. Kalau gangguan ini namanya tadi afasia motorik. Terus kalau di area sensorik, kalau di area sensorik ini dia ya untuk penerimaan rangsang ya secara sadar itu dia di bagian lobus parietal, temporal dan oksipital. Nah ini ya area sensorik itu ada di korteks somatosensorik yang di belakangnya gyrus presentralis tadi. Ini dia masuk ke Broadband area 3, 1 sama 2 di gyrus postsentralis. Fungsinya untuk menerima sensorik secara umum ya, semuanya aja ya pokoknya. Nyeri, suhu, raba, tekan, proprioceptif itu dia masuk sini. Kalau yang asosiasi somatosensorik, ini dia di belakangnya tadi, di belakang postsentralis 5 sama 7. Itu dia untuk mengingat pengalaman-pengalaman di masa lalu. Jadi untuk ingatan jangka panjang. Kalau yang ini, Rodman 17 itu di belakang. Ini 17 itu dia masuk ke lobus oksipital. Ini fungsinya untuk visual, untuk penglihatan yang ditangkap oleh retina. Kalau yang 18 19 yang di area oksipital juga, ini yang visual primernya. Jadi ya penglihatan secara kasarnya aja. Pokoknya bisa lihat gitu ya. Terus yang kalau auditorik itu ada di bagian
pinggir sini ya, di tepinya. Broadband area 41 sama 42. Dia masuk ke parietal sama temporal. Nah, ini untuk fungsi untuk sadar adanya suara. Kalau yang asosiasi itu untuk mengenali suara tersebut. Kalau ini pokoknya denger aja, dengar ada suara tapi nggak paham isinya. Tapi kalau em, Broadman 22 itu atau Wernicke itu dia untuk yang memahami isi dari suara tersebut. Nah, jadi ya saling membantu gitu ya. Yang satu cuma mendengar aja, yang satunya lagi untuk memahami isi dari suaranya itu. Terus Broadman 43 ini korteks korteks gustatorik buat indera pengecap. Untuk merasakan rasa-rasa itu di bagian 43. Kalau vestibular itu dia di bagian dari posterior insula dia di dalamnya dari sulcus sylvii. Kalau olfaktorius dia menghubungkan berhubungan sama sistem limbik ya tempatnya. Kalau fungsinya buat mengenali bau yang nervusnya dipersarafi sama nervus olfaktorius nervus satu. Jadi nanti menyalurkan rangsangnya ke korteks olfaktorik. Jadi nervus satu. Nah, ini tadi yang macam-macam afasia. Kalau afasia sensorik itu dia gangguannya adalah di pendengaran. Jadi pendengaran yang rusak itu adalah bagian korteks yang untuk sensorik pendengaran. Itu di Wernicke. Jadi di Brodmann area 22. 22 mana? Oh ya di sini loh. Kalau yang motorik itu untuk fungsi bicaranya. Tadi udah aku ulang-ulang ini ya di Broca, Brodmann 4445. Kalau afasia konduksi itu dia terjadi gangguan komunikasi karena kerusakan penghubung antara korteks pendengaran sama motoriknya. Terus ada anomik afasia, dia kehilangan kemampuan untuk mengenal perkataan. Dia tempatnya di Brodmann 22, geraknya di Wernicke 22. Kalau aleksia itu kehilangan kemampuan untuk membaca. Bagian tadi yang bagian substansi alba tadi ada serat-seratnya ya, ada serat komisura. Serat komisura di sini nih, di apa tadi namanya? Di corpus callosum. Bagian corpus callosum ini adalah serat komisura. Kemudian serat asosiasi, serat asosiasi itu yang menghubungkan antar ini ya, antar satu sisi sama serat proyeksi yang dari atas ke bawah. Nih, projection fiber dari atas ke bawah. Ini bagian-bagian serat komisura. Ya, jadi ada corpus callosum. Dia bagian dari corpus corpus callosum ya. Di bagian ini tampak dari medial, jadi dibelah di tengah gitu. Nah, dia ada di bagian depan ini namanya genu. Bukan, oh ya, genu, terus di bawahnya genu itu ada splenium. Yang di atasnya yang panjang itu truncus. Di ujung belakang itu rostrum. Kemudian, ini namanya septum. Septum pellucidum yang membatasi bagian hemisfera kanan sama hemisfer kiri. Terus Terus ini kommissura anterior ya, dia letaknya di dorsal dari lamina terminalis.
Terus di ventral dari columna fornix. Columna fornix dia di sini ya. Kemudian dia menghubungkan tractus olfactorius, dextras dan sinistra. Kalau yang posterior, yang di sini komisura posterior, ini dia masuk ke bagian dari diencephalon. Dia letaknya ada di atas dari tektomesencephaly. Ya, ini kan ada di atasnya. Sama di bagian ventral dari linea bodi. Kemudian stat asosiasi itu tadi dia kan penghubung area pada salah satu hemisfer ya. Yang nggak kelihatan ya kalau di gambar ini. Pokoknya di satu hemisfer ini itu ada yang statnya pendek, ada yang panjang. Kalau yang paling pendek itu contohnya adalah fibrae arcuate. Kalau yang panjang ada fasciculus longitudinal, fasciculus usinatus, cingulum. Itu masuknya serat panjang. Hmm. Ini untuk usinatus tadi ya. Kemudian longitudinalis yang panjang ini. Ya pokoknya yang dia menghubungkan salah satu sisi aja. Terus serat proyeksi ya berarti yang atas ini sama yang di bawahnya ya. Karena dia menghubungkan yang beda tingkatan. Dia ada jaras ascendant sama jaras descendant. Kalau yang ascendant itu dia untuk sensorik, descendant itu untuk yang motoriknya. Terus yang tadi ventricle, ventricle otak tadi ya. Jadi dia itu sebenarnya adalah ruangan atau rongga yang ada isinya cairan. Cairan cerebrospinalis. Ini tadi udah ya dibahas ya ada ventricle lateral yang besar, terus ada ventricle tertius yang di sini ya ventricle tertius. Ventricle tertius di sini. Ini di encephalon. Ventricle quartus itu yang di bagian ini antara pons sama cerebellum. Nah, terus isi dari ventricle ini nanti dia akan nyambung sama masuk ke ruangan dari subarachnoid, nyambung sama meninges, meningen, sorry. Isinya ini kan di sini yang luar itu di arachnoid ini, subarachnoid ini isinya kan cairan nih. Nah, itu isinya adalah meningen. Nanti semua isi ventricle ini akan bergabung sama meningen. Ini lokasinya dari ventricle lateral ya, dia ada dalam dari telencephalon yang ini. Dibagi jadi kornu anterior, centralis, posterior, sama inferior. Terus batas-batasnya yang ini ya, di bagian kranialnya adalah corpus callosum, yang putih ini corpus callosum, dasarnya ada thalamus sama fornixnya. Di lateral itu ada nucleus caudatus ya, tapi sini nggak kelihatan. Medialnya ada septum pellucidum. Nah, tadi yang aku bilang ya, dia eh, caudal cairan ke arah ventricle tertius. Jadi dia alirannya dari ventricle lateral ini dia akan masuk ke tertius ini. Salurannya di sini, foramen interventricular atau foramen Monro nama yang lainnya. Nanti cairannya akan masuk ke ventricle tertius. Ini nucleus caudatus ya. Nah ini kalau dibelah, ini lihat dari ini kalau potongan koronal ya. Potongan koronal, kelihatan ventrikelnya kayak lubang gitu. Untuk bagian kornu inferiornya. Kornu inferiornya itu ada hipokampus, ada fimbre hipokampus. Nah, ini hipokampus. Kemudian ini hipokampus ini semua ini.
Terus eminensia kolateral sebagai dasarnya, sama ke bagian posteriornya ada trigonum kolateral. Kalau yang chordo posterior, kalau chordo posterior dia letaknya ada di lobus occipital ya, karena dia kan letaknya di belakang. Dasarnya juga masih trigonum kolateral. Kemudian hal tonjolan ini namanya konjolan fasik mayornya disebut dengan bulbus cornoposterior. Hmm. Sama calcar alvis itu namanya tonjolan dari visura calcarina pars anterior. Terus ini untuk ventricle tertius tadi yang di bagian di encephalon ya. Ini dia letaknya ada di tengah dari di encephalon, di bagian kranial dibatasi sama fornix cerebri. Kemudian di depannya ada chiasma opticus. Ini tempatnya chiasma opticus. Di lateral ada talamus sama hipotalamus. Bagian kaudalnya ini ada eh di area sini ini itu ada aqueductus sylvii yang nanti akan menuju ke ventricle quartus. Jadi yang masuk lewat sini. Nah, ini ya. Saluran ini. Nah, ini nantinya nyambungnya ke ventricle quartus. Nah, ini ya. Oh ya, ini tadi kan di sini. Ini salurannya di sini. Aqueductus sylvii. Masuk ke ventricle 4 atau quartus nama lainnya. Oke, sekarang satu lagi yang ventricle quartus ya. Ventricle yang satu lagi, dia letaknya ini di pokoknya di antara pons sama cerebellum. Di bagian belakangnya ada pons. Dia letaknya di dorsal dari pons, di ventral dari medo. Di ventral dari cerebellum. Kalau ke arah bawahnya, dia itu akan masuk ke kanalis centralis. Nanti akan bergabung sama medspin. Ini batas-batasnya ya. Bagian anterior dibatasi oleh fossa rhomboidea. Bagian superiornya ada velum medullaris superior. Terus bagian inferiornya ada velum medullaris inferior. Ini gambarnya masih diulang-ulang ya. Ini kalau yang jadi klien pada ventricle yang bisa terjadi itu adalah namanya hidrosefalus. Jadi cairan di otaknya ini menumpuk semuanya, nggak bisa keluar gitu ya. Jadi makanya kepalanya jadi membesar karena cairannya banyak di dalam ventricle ini, nggak bisa keluar. Nah, nggak bisa keluarnya kenapa? Ada dua cara. Yang satu itu komunikans itu karena dia nggak bisa terserap oleh darah, nggak bisa masuk ke pembuluh darah, aliran darah gitu ya. Terus nggak bisa terserap. Tapi saluran-salurannya, tadi ada saluran-salurannya ya. Kalau dari lateral itu masuknya lewat foramen Monroe. Terus ini dari tertius ke ventricle tadi lewat aqueductus sylvii. Nah, terus dari quartus tadi masuknya langsung ke kanalis spinalis tadi kan. Nah, itu semua salurannya terbuka, nggak ada masalah. Tapi yang masalah adalah ketika udah keluar itu dia nggak ada yang menampung. Itu yang communicans. Jadi nggak ada masalah di ductus maupun di ventricle. Kalau yang non communicans itu dia ada sumbatan pada salah satu foramen. Nah, penghubung-penghubungnya tadi ya itu ada tersumbat. Nah, itu nanti bisa menyebabkan hidrosefalus.
Ini tadi yang tempatnya dari ventricle tertius ya, fossa rhomboidea namanya. Nah, ini batas-batasnya fossa rhomboidea. Dia isinya hmm, ada eminensia mediana, eminensia mediana, trigonum hypoglosssus, trigonum valgus, terus oh ya trigonum valgus nih yang bawah. Striae medullaris sulcus limitan sama area vestibularis. Kemudian ini sekarang masuk ke basal ganglia ya. Di bagian nukleusnya, di bagian ini ya, ada nukleus caudatus yang depan ini, yang kecil, nukleus lentiformis yang belakang-belakangnya terdiri dari putamen sama globus pallidus, kemudian claustrum. Claustrum itu yang ini, sama nukleus amigdal. Oh, sorry, sorry. Claustrum itu yang di pinggirnya ini ya, di tepinya dari nukleus lentiform. Ini juga gambar-gambar lainnya. Oke, ini gambar-gambarnya aja sih. Nah, ini yang untuk suplai darahnya ya. Kalau untuk suplai darahnya dari ensefalon itu dia menerima suplainya dari arteri vertebralis sama arteri karotis interna. Nah, nanti dia akan membentuk ini seribet ini. Nanti dia akan membentuk namanya circuli Willisi. Ini masih di otak ya. Di ensefalon masuknya kayak gini bentuknya. Jadi namanya circuli Willisi karena bentuknya kayak sirkuler gitu ya. Nah, ini kalau udah ada otaknya juga, bentuknya kayak gini. Letak ensefalonnya, terlihat nih sirkuli Willisnya, ada masuk di sulcus-sulcus itu tadi, yang buat suplai darah di otak. Nah, oh ya ini ya, jadi dari arteri cerebri anterior, dari cerebri anterior, sama dari arteri cerebri posterior. Sama yang di tengah ada cerebri media. Oke, oke, sekian. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Sudah Sabrina, sudah jelas. Oke, kalau udah jelas aku cukupkan bisa lanjut sama yang lain. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Sabrina. Sebelumnya saya share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, di sini saya akan menjelaskan di encephalon. Nah, di encephalon ini adalah area yang berada tepat di tengah otak, mengelilingi ventrikel ketiga. Ini adalah inti dari otak kita. Hmm. Kemudian di encephalon ini terbagi menjadi 4
struktur utama. Yang pertama ada talamus, hipotalamus, subtalamus, dan epitalamus. Nah, masing-masing ini memiliki peran yang sangat spesifik. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama, bagian yang paling besar yaitu talamus. Nah, talamus ini adalah stasiun relay atau gerbang utama semua informasi sensorik tubuh kita, sentuhan, rasa, penglihatan harus melapor dulu ke sini sebelum dikirim ke korteks otak. Satu-satunya yang lewat tanpa permisi hanya indera penciuman. Kemudian talamus terdiri dari massa substansia grisea yang berbentuk telur. Ia terletak di kanan dan kiri garis tengah. Nah, talamus ini dibagi oleh lapisan putih berbentuk huruf Y yang disebut lamina medullaris interna. Ini membagi talamus menjadi kelompok anterior, media, medial, dan lateral. Nah, nukleus bagian depan ini berhubungan erat dengan sistem limbik, fungsinya mengatur emosi dan ingatan jangka pendek. Nah, fungsinya adalah integrasi informasi sensorik yang luas dan menghubungkannya dengan perasaan emosional kita. Ini adalah pembagian yang paling kompleks, dibagi menjadi baris dorsal dan ventral. eh untuk yang baris ventral ini sangat penting secara klinis. VPL atau ventral posterolateral itu menerima sensorik dari tubuh, sedangkan VPM atau ventral posteromedial itu menerima sensorik dari wajah. Ini VPL, VPM. Kemudian eh metatalamus itu di bagian bawah pulvinar ada dua tonjolan penting. Yang pertama ada corpus geniculatum lateral dan medial. Nah, MGB adalah pusat relay untuk sistem pendengaran. Dari talamus, informasi dikirim ke kulit otak melalui serabut yang menyebar seperti kipas yang disebut radiasio talamika. Nah, sekarang ini turun sedikit ke bawah hipotalamus. Meskipun ukurannya kecil, pengaruhnya luar biasa besar bagi kehidupan. Batas-batas hipotalamus. Nah, hipotalamus ini terletak di bawah sulcus hypothalamikus, membentuk dinding bawah ventrikel ketiga. Fungsi utama hipotalamus, ia adalah pusat kontrol otonom, mengatur suhu tubuh, rasa lapar, haus, siklus tidur, hingga emosi seperti kemarahan. Kemudian, hipotalamus sendiri mengontrol sistem hormon kita melalui kelenjar hipofisis atau pituitary gland.
Kemudian nukleus hipotalamus. Ada banyak nukleus di sini, misalnya nukleus supraoptikus, nah itu mengatur air, dan nukleus suprachiasmatik yang bertindak sebagai jam biologis tubuh kita. Kemudian subtalamus. Bagian ketiga adalah subtalamus. Ia berada di antara talamus dan mesencephalon. Nah, fungsinya ini sangat erat dengan sistem motorik atau gerakan. Kemudian ada nukleus subthalamikus. Jika bagian ini rusak, penderita akan mengalami hemibalismus, yaitu gerakan melempar tangan atau kaki yang hebat dan tidak terkendali. Kemudian kita masuk ke epitalamus, bagian terakhir di encephalon, yang terdiri dari glandula pinealis dan nukleus habenularis. Eh, Glandula pinealis ini, kelenjar ini memproduksi hormon melatonin. Fungsinya mengatur ritme sirkadian agar kita bisa tidur di malam hari. Nah, jadi di encephalon itu pusat sensorik, pusat hormon, dan otonom eh, motorik juga. Kemudian kita masuk ke mesencephalon. Ini adalah bagian terpendek dari batang otak. Panjangnya itu sekitar kurang lebih 2 cm. Untuk struktur eksternalnya atau ventral itu di bagian depan kita melihat dua kaki besar yang disebut pedunculus cerebri. Kemudian untuk yang eksternal atau dorsal di bagian belakang ada 4 gundukan yang disebut corpora quadrigemina. Kemudian colliculus superior dan inferior. Nah, dua gundukan atas untuk refleks penglihatan dan yang bawah itu untuk refleks pendengaran. Nah, potongan melintang mesencephalon ini secara garis besar dibagi menjadi tektum atau belakang dan tegmentum tengah. Kemudian crus cerebri itu depan. Kemudian aqueductus cerebri. Nah, di tengahnya ada saluran kecil untuk cairan otak. Jika saluran ini tersumbat bisa menyebabkan hidrosefalus. Kemudian substansia nigra. Ini bagian yang sangat penting. Biasanya itu berwarna gelap karena mengandung pigmen melanin. Nah, disinilah dopamin diproduksi. Kemudian ada nukleus ruber, itu berwarna merah karena banyak mengandung zat besi. Fungsinya mengatur tonus otot dan koordinasi gerakan. Mesencephalon adalah asal dari saraf kranial 3.
atau oculomotorius dan trochlearis yang menggerakkan mata kita. Informasi dari otak besar turun ke bawah melalui krus cerebri untuk mencapai sumsum tulang belakang. Nah, ini penyakit Parkinson ini terjadi karena kerusakan pada substansia nigra. Akibatnya, produksi dopaminnya itu menurun drastis. Nah, gejalanya itu meliputi tremor atau gemetar saat diam. Kemudian ototnya itu kaku dan gerakannya itu sangat lambat. Untuk pengobatannya itu biasanya mengganti dopamin yang hilang, namun dalam jangka panjang efektivitasnya itu bisa menurun. Sekian penjelasan dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Nabila. Baik, saya Nadia Citra Pertiwi dengan NIM 513002579. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai tons dan medol. Jadi setelah struktur mesencephalon itu terdapat pons, bagian pons dan medong, medula oblongata, yaitu bagian batang otak. Nah, ini gambar pons, bagian pons, dan di bawahnya dilanjutkan oleh bagian medong, lalu diteruskan dengan medspin. Dan di batang otak ini, itu terdapat 10 saraf kranial. Yang pertama, pons. Bagian ventral pons, bagian depan, itu dia bentuknya cembung dan terdapat serat melintang. Ini disebut serat pontocerebellaris. Ini ditunjukkan oleh jarum panah yang sebelah sini. Dan pons itu dilewati pedunculus cerebelli media kolateral. Itu dia akan menghubungkan pons dengan bagian cerebellum, bagian otak kecil. Dan di serat korteks cerebri itu terdapat nukleus pontin. Yang juga ada serat yang bernama pontocerebellaris di bagian hemisfer cerebellum.
Dan di sulcus basilaris, itu di dalamnya dilewati oleh arteri basilaris, yaitu arteri yang memvaskularisasi bagian tersebut, bagian pons. Lalu di bagian pons ini juga terdapat nervus trigeminus di dekstra dan sinistra ini yang muncul. Lalu ada nervus abducens, nervus ke-6, nervus facialis, nervus ke-7, dan nervus vestibulocochlear, nervus ke-8. Nah, sedangkan di bagian dorsal pons atau bagian belakangnya itu terdapat eh, bentuk seperti segitiga cekungan berbentuk belah ketupat ini bernama fossa rhomboidea. Dan di daerah dorsal pons dia tertutupi oleh cerebellum di sini. Di foto cerebellumnya ini dipotong agar terlihat bagian dorsal pons. Lalu di sini ini bernama sulcus medius. Sulcus medianus dia terdapat bagian eminensia mediana dan di lateralnya ada sulcus limitans. Sedangkan di ujung inferior eminensia mediana terdapat colliculus facialis di sini. Dan ini terdapat serat nervus 7 atau nervus facialis yang mengitari nukleus abducens. Sedangkan di lateral sulcus limitans itu merupakan area vestibuli atau nukleus vestibularis. Ini bagian pons di struktur internanya itu terdapat nukleus facialis dan fasciculus longitudinalis medialis. Di nukleus facialis di bagian posteriornya, posterior bagian lateral itu terdapat bagian lemnicus medialis dan terdapat serabut nervus facialis, nervus kranial ke-7. Dia mengelilingi nukleus nervus abducens yang dinamakan colliculus facialis. Lalu struktur interna yang kedua yaitu fasciculus longitudinalis medialis itu merupakan lantai ventriculus quartus di sini. Dan itu menghubungkan nukleus vestibular dan koklear dengan nukleus yang mengendalikan otot-otot ekstraokuler, otot-otot yang mengendalikan, yang membuat telinga itu bergerak, mata, telinga, dan daerah wajah. Dan bagian interna setinggi colliculus facialis atau bagian kaudal, bagian ekornya, itu terdapat struktur nukleus spinalis nervus trigeminus, corpus trapezoideum, dan nukleus pontin. Sedangkan untuk struktur interna yang setinggi nukleus trigeminus, bagian kranial atau bagian atasnya, itu terdapat struktur nukleus motorik nervus trigeminus dan nukleus principalis nervus trigeminus. Di bagian nukleus motorik itu terdapat serabut-serabut motorik yang berjalan ke anterior keluar, sedangkan nukleus principalis nervus trigeminus itu serabutnya serabut nervus sensorik ke bagian anterior. Nah, ini bagian struktur medong, medulla oblongata di bawah pons. Di bagian anteriornya, di depan sini, itu terdapat sulcus mediana anterior, garis tengah ini.
dia membentuk visura mediana anterior dan dilewat dan jika dilanjutkan sampai bawah itu dia dilewati oleh Matchpin. Sedangkan di sisi lateralnya itu terdapat di lateral dari sulcus mediana anterior itu terdapat struktur yang bernama piramis. Jadi kanan dan kiri yang menonjol ini dua-duanya itu disebut struktur piramis atau serabut kortikospinal. Di serabut kortikospinal di sini itu dia akan menyilang. Jadi dari atas, dari kranium sampai ke medong, serabut corticospinal itu akan menyilang di bagian decussatio of pyramidalis di bagian sini. Jadi saraf yang di sebelah kanan akan menyilang ke daerah sebelah kiri, daerah tubuh sebelah kiri, sedangkan kebalikannya dari saraf kranium yang sebelah kiri akan menyilang ke bagian yang kanan. Jadi jika terkena stroke di bagian nervus atau otak sebelah kanan, maka bagian tubuh yang tidak bisa bergerak yaitu bagian tubuh yang sebelah kiri karena ada penyilangan serabut kortikospinal di decussatio pyramidalis. Sedangkan struktur di bagian posterolateral atau di bagian belakang piramidalis itu ada struktur bernama olive di pinggir sini kanan dan kiri ini yang menonjol. Itu terdapat nukleus olivarius inferior. Sedangkan sulcus celah di antara piramis dan olive itu bernama villa radicularis nervus hypoglossus karena dia di tengahnya dia keluar nervus hypoglossus. Sedangkan di bagian posterior olive, di bagian belakang olive, itu terdapat villa radicularis nervus glossopharyngeus, nervus vagus, dan radix cranialis nervus accessorius. Nah, ini bagian medong, bagian posterior, bagian belakang. Di setengah kranialnya, itu bagian bawah dasar ventriculus coarctus di sebelah sini. Ini merupakan dasar dari ventriculus coarctus. Ini merupakan batas fossa rhomboidea tadi yang berisi ventriculus coarctus atau ventrikel 4. Dan setengah kaudal atau setengah bagian ekornya bagian bawah itu bersambung dengan Matchpin dan sulcus medianus posterior. Sedangkan di bagian lateral sulcus medianus posterior itu terdapat struktur bernama tuberculum gracilis atau nucleus gracilis di pinggir ini. Strukturnya lebih kecil bentuknya daripada piramis yang di bagian anterior. Dan di samping, di bagian lateral dari tuberculum gracilis itu terdapat tuberculum cuneatus atau nucleus cuneatus di sebelahnya ini. Strukturnya lebih besar, lebih luas daripada nucleus gracilis. Nah, ini struktur interna dari medok. Di setinggi decussatio piramid caudal, berarti di bagian bawah sini, bagian ekornya, itu terdapat di ventral medulla oblongata terdapat serabut corticospinal tadi. Sudah saya sebutkan yaitu decussatio piramid dan di bagian cornu dorsalis di Matchpin itu akan digantikan nucleus spinalis nervus trigeminus yang fungsinya untuk menerima saraf sensorik berupa nyeri dan suhu dari kepala. Sedangkan di setinggi decussatio lemnicus atau tengah medong itu terdapat serabut orde orde pertama neuron sensorik itu untuk fungsinya untuk perabaan diskriminatif dan proprioceptif
Dan terdapat serabut orde kedua, itu dari nukleus gracilis bagian posterior tadi, dan cuneatus yang berjalan ke ventral dan medial fibrae arcuata interna. Sedangkan di fibrae arcuata interna itu berbelok ke rostral, di berbelok ke lemnicus medialis. Nah, ini struktur interna medong setinggi olive. Di ventral bagian depan olive, bagian medula itu terdapat piramis tadi. Sedangkan di bagian dorsal piramis ke medial itu terdapat lemnicus medialis. Nah, ini di nucleus olivarius inferior itu terdapat saraf sensorik dan motorik. Untuk saraf sensoriknya atau aferen itu untuk eh, sarafnya sampai ke korteks motorik dan sensorik ke hemisfer cerebri dan nukleus Ruber. Sedangkan efferentnya atau saraf motoriknya itu menuju ke cerebellum, tepatnya di nukleus dentatus dan sel Purkinje, melalui pedunculus cerebralis inferior. Sedangkan di bagian dorsal nukleus olivarius inferior dan lateral lemnicus medialis itu terdapat serabut sensorik orde kedua yang tadi di trigeminal, yang dilewati trigeminal, dan serabut spinothalmicus. Nah, ini struktur interna yang setinggi oliva di bagian rostral medula. Di bagian dorsalnya terdapat nukleus hypoglossus. Di lateral nukleus hypoglossus itu terdapat nukleus motorik dorsalis nervus vagus. Di bagian lateral lantai ventrikel 4 itu terdapat nukleus versicularis. Nah, ini bagian rostral medula. Bisa dilihat ini di fotonya. Nah, ini untuk bagian formasio reticularis, yaitu matriks yang sangat kompleks dari neuron yang membentang sepanjang batang otak itu disebut formasio reticularis. Dia koneksi antara saraf sensorik dan saraf motorik yang sangat luas di bagian SSP atau saraf sensorik pusat. Dan di formasi reticularis itu terdapat nukleus rave, itu berfungsi untuk serotonik, dan terdapat serat proyeksi di struktur talamus, hipotalamus, striatum, amigdala, hipokampus, dan di bagian yang lainnya, itu fungsinya untuk mengendalikan mood, fungsi tidur, dan modulasi mekanisme nociceptif di medspin. Nah, ini formasio reticularis di bagian locus ceruleus. Dia memiliki pigmen yang dan terletak di tegmentum pontin di bagian pons, bagian tegmentum, yang termasuk kelompok sel noradrenergic. Itu terdapat serat-serat proyeksi yang membentang sepanjang cerebellum, diencephalon, dan struktur limbik korteks cerebri. Itu fungsinya untuk locus ceruleus itu untuk mengatur tidur, mood, dan kognisi otak. Nah, ini merupakan eh, gambaran lesi batang otak. Jika dia lesi batang otak bagian atau ensefalon bagian kiri, maka bagian tubuh yang akan susah untuk bergerak itu bagian kanan karena tadi ada penyilangan saraf di decussatio piramid. Nah, ini untuk refleksnya. Refleks bagian tubuh sebelah kanan itu eh,
lebih menurun dibandingkan yang sebelah kiri. Nah, untuk ini sensasi nyeri dan suhu bagian kanan itu akan kehilangan sensasi tersebut karena adanya lesi pada batang otak sebelah kiri. Sehingga bagian tubuh sebelah kanan yang akan kehilangan sensasi nyeri tersebut. Dan untuk ini gambaran koordinasi geraknya itu dia juga akan berbanding terbalik dari bagian tubuh sebelah kiri. Selanjutnya saya akan lanjutkan ke penjelasan tentang auris atau tentang telinga. Nah, ini gambaran bagian-bagian telinga itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar itu nama latinnya auris externa, auris medius, dan auris internus. Untuk telinga luar terlebih dahulu, dia terdiri dari auricula atau daun telinga, biasa kita sebut dengan daun telinga, dan meatus acousticus externus, ini bagian lubang luarnya, dan membran timpani. Ini merupakan membran timpani, batas antara bagian telinga bagian luar dan telinga bagian tengah. Dan di telinga bagian luar diinervasi oleh nervus kranial ke 5, ke 10, dan ke 11 dan 7. Dan dia divaskularisasi oleh cabang arteri auricularis externa. Untuk bagian telinga tengah, dia ada sekat, ini bernama cavum tympani, yang berwarna bening ini. Di telinga tengah ini juga terbagi menjadi 3 ruangan lagi. Yang pertama epitimpani, di tepi dari cavum tympani, lalu mesotimpani dan hipotimpani. Dan isi dari telinga tengah itu ada ossiculus auditivus. Ossiculus auditivus dari eh, medial, lateral ke medial itu ada malleus, incus, lalu ada stapes. Dan di malleus di sini atau hammer itu terdapat musculus tensor tympani yang diinervasi oleh nervus trigeminus ketiga. Lalu ada bagian incus, bagian tengah dari ossiculus auditivus, itu terdapat korda tympani yang diinervasi oleh nervus ketujuh, nervus facialis. Lalu ada ini stapes. Di sini terdapat musculus stapedius, digerakkan oleh musculus stapedius yang diinervasi oleh nervus 7 juga atau nervus facialis. Dan relasi antara telinga tengah dan sekitarnya itu sebagai ruangan, ruangan nasofaring, dan terdapat sel mastoideus. Nah, ini merupakan gambar otot yang di bagian tengah, telinga tengah. Nah, ini bagian telinga dalam. Bagian telinga dalam itu terdiri dari labirin tulang dan labirin membran yang berisi endolimfa. Untuk tulangnya, di tulang labirin sendiri itu ada vestibulum,
kanalis semisirkular ini yang berwarna biru, dan koklea atau rumah siput di sini. Lalu ada labirin membranosus yang terdiri dari dua ruangan, yaitu ruang utriculus dan sak, dan terdapat ductus semisirkular dan ada ductus cochlea. Nah, ini merupakan les semisirkular dan ini ada ductus cochlea yang bersambung ke yang di dalam nervus os cochlea. Nah, ini bagian labirin, bagian koklea tadi, rumah siput, itu dia berfungsi untuk mendengar. Sedangkan di vestibulum sini, di bawah kanalis, di tengah-tengah antara kanalis semisirkular dan koklea, itu fungsinya untuk keseimbangan yang diinervasi oleh nervus cochlearis, nervus vestibulum, dan di kanalis semisirkular itu juga fungsinya untuk keseimbangan karena dia juga diinervasi oleh nervus vestibulum. Jadi antara nervus cochlea dan vestibulum ini bergabung, cabangnya bergabung menjadi satu, menjadi nervus kranial, nervus vestibulocochlear. Nah, ini merupakan jalur keseimbangan yang terdapat di telinga melalui vestibul vestibular, bagian vestibular itu akan ke nervus vestibulum, nervus ke-8 di sini cabangnya, dan akan menuju ke batang otak, akan menuju ke spons, lalu dia akan naik ke bagian kranium. Dan di nervus vestibulum sendiri itu bagian dia akan menerima rangsangan spasial, jadi tidak semua rangsangan akan dia terima. Nah, ini untuk penjelasan tentang auris atau telinga, saya akan lanjutkan ke penjelasan tentang okuli atau mata. Ini gambaran penyakit yang di mata. Yang pertama, kita harus mengenal organ anatomi dari mata. Di bagian bola mata itu terdapat bagian luarnya, bagian luar sendiri, layer paling luar itu bernama sklera yang warna putih, dan kornea, ini bagian depannya. Untuk sklera itu dia yang melapisi bagian bola mata. Bagian lapisan tengah itu ada koroid. Koroid itu lapisan yang terdapat banyak pembuluh darah. Lalu ada bagian siliari, badan siliari, dan iris. Ini iris ditunjukkan oleh foto berwarna putih. Untuk lapisan paling dalam itu terdapat retina. Di sini merupakan serabut-serabut retina dan ini pusat retina.
Jadi dia untuk menangkap cahaya. Dan selain itu terdapat lapisan tambahan yang berupa jaringan pekat yang menyelubungi bola mata itu disebut fascia bulbus atau kapsul tenon yang fungsinya sebagai bantalan dan memudahkan pergerakan bola mata. Nah ini bagian layer lapisan fibrosa bagian luar, lapisan luar. Yang pertama ada sklera. Sklera itu bagian putih mata tadi yang keras dan menutupi sekitar 5/6 bagian posterior bola mata. Untuk fungsi utama sklera sendiri itu untuk memberi bentuk dan kekuatan pada bola mata dan menjadi tempat pelekatan otot-otot ekstraokular yang secara klinis itu bisa mengalami peradangan pada sklera yang disebut skleritis yang biasanya menimbulkan nyeri hebat. Dan yang kedua itu ada bagian kornea, bagian putih yang tepat di luar. Itu bagian transparan yang menutupi 1/6 bagian anterior bola mata. Kornea sendiri itu sifatnya avaskular, sehingga dia memperoleh nutrisi dari cairan aqueous humor, pembuluh darah di perifer, dan cairan lakrimal. Kornea sendiri memiliki 5 lapisan dan diinervasi oleh nervus ophthalmicus, nervus kranial pertama, nervus kranial kelima, cabang pertama. Jadi dia sangat sensitif terhadap rangsangan nyeri. Secara klinis, kornea berperan penting sebagai media refraksi utama mata. Lalu ada limbus kornea. Limbus kornea ini adalah zona transisi antara kornea dan sklera. Daerah ini tuh penting karena dia mengandung sel punca epitel kornea atau sel murni, sel awal, dan berperan dalam regenerasi kornea. Kerusakan pada limbus itu dapat menyebabkan gangguan penyembuhan kornea. Nah, ini lapisan kedua yaitu lapisan vaskular. Yang pertama ada koroid. Koroid sendiri itu merupakan lapisan berpigmen dan sangat vaskular, yaitu terdapat banyak pembuluh darah yang terletak di antara sklera dan retina. Fungsi utamanya yaitu menyediakan nutrisi untuk retina, menyerap cahaya agar tidak terjadi pemantulan internal, gangguan pada koroid, yang gangguan pada bagian koroid ini dapat memengaruhi fungsi retina secara signifikan karena dia terdapat banyak pembuluh darah. Dan lapisan kedua yaitu badan siliar. Badan siliar ini menghubungkan koroid dengan iris yang memiliki dua fungsi penting. Yang pertama menghasilkan aqueous humor melalui proses siliaris, dan yang kedua mengatur akomodasi lensa melalui otot siliaris yang terhubung ke lensa melalui zonula zinii. Kerusakan fungsi dari badan siliar itu akan menyebabkan gangguan fokus penglihatan. Dan lapisan ketiga yaitu lapisan iris. Iris sendiri adalah struktur berbentuk diafragma kontraktil yang terletak di depan lensa. Iris ini memiliki lubang di tengah yang disebut pupil. Pupil fungsinya untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Jika terdapat banyak cahaya yang masuk ke mata, pupil akan menjadi mengecil. Jika jumlah cahaya yang masuk ke mata, pupil akan melebar. Di iris sendiri itu ada dua otot penting. Yang pertama, musculus sphincter pupillae untuk menyempitkan pupil saat terdapat banyak cahaya yang masuk, dan musculus dilatator pupillae itu untuk melebarkan pupil saat sedikit cahaya yang masuk ke mata.
Iris sendiri itu menentukan warna mata. Yang menentukan warna mata itu pigmen yang dihasilkan oleh iris itu sendiri. Nah, nah, ini untuk refleksi cahaya pada pupil, bisa dilihat pada gambar. Itu merupakan refleks penting untuk menilai fungsi saraf kranial karena eh, dia terhubung dengan saraf kranial nervus kedua atau nervus opticus. Di jalur afferentnya, jalur saraf sensoriknya, itu dia menggunakan nervus opticus, dan untuk jalur efferent atau saraf motoriknya, dia menggunakan nervus oculomotorius, nervus kranial ketiga. Gangguan pada refleksi pupil ini itu dapat mengindikasikan kelainan neurologis dan kelainan pada bagian batang otak atau brainstem. Nah, ini lapisan paling dalam. Yang pertama ada retina. Retina ini merupakan lapisan dalam pada mata yang berperan langsung dalam penglihatan. Retina terdiri dari lapisan pigmen luar yang mencegah hamburan cahaya karena terdapat melanosit. Lalu ada lapisan neural dalam yang mengandung sel fotoreseptor. Dan di retina terdapat tiga jenis neuron utama, yaitu yang pertama fotoreseptor, sel bipolar, dan sel ganglion. Pada retina terdapat beberapa struktur penting. Yang pertama diskus opticus, yaitu tempat keluarnya nervus opticus yang tidak memiliki bagian fotoreseptor. Lalu ada macula lutea, yaitu area penglihatan sentral di bagian tengah. Lalu ada fovea centralis, bagian makula dengan ketajaman visual tertinggi. Kerusakan bagian makula ini itu dapat menyebabkan gangguan penglihatan sentral. Jadi dia akan sulit untuk melihat dan akan menyebabkan gangguan mata seperti minus, rabun jauh, dan rabun dekat. Nah, ini uh, oftalmoskopi. Oftalmoskopi sendiri itu adalah pemeriksaan langsung retina melalui pupil menggunakan oftalmoskop. Pemeriksaan ini itu untuk memungkinkan visualisasi dari nervus opticus, pembuluh darah retina, makula, dan fovea. Jadi oftalmoskopi itu penting untuk mendeteksi penyakit vaskular, neuropati optik, dan kelainan pada retina. Nah, ini merupakan media refraksi. Media refraksi mata itu terdiri dari kornea, aqueous humors, lens, lensa, dan vitreous humor. Media ini sendiri berfungsi untuk memfokuskan cahaya tepat ke retina. Karena jika cahaya tidak tepat ke retina, misal jatuh ke depan retina atau ke belakang retina, itu akan menyebabkan rabun jauh dan rabun dekat. Nah, ini bilik, bilik mata dan cairan di mata. Di segmen posteriornya itu berisi vitreous humor yang bersifat yang sifatnya itu seperti gel dan terbentuk sejak embrio. Sedangkan di segmen anteriornya itu berisi aqueous humor yang terus diproduksi dan dialirkan. Gangguan pada aliran aqueous humor itu dapat menyebabkan penyakit bernama glaukoma, itu akibat dari peningkatan tekanan intraokular.
Nah, ini bagian lensa mata. Lensa sendiri adalah struktur biconvex, transparan, dan avaskular. Terdiri dari banyak pembuluh darah. Itu lensa dapat berubah bentuk untuk akomodasi mata, untuk melihat ke kanan dan ke kiri. Kekeruhan lensa di sini, ini yang berwarna putih, ini disebut katarak yang sebagian besar atau banyak dialami oleh lansia. Dan ini merupakan penyebab kebutaan pada mata yang sering di dunia. Nah, ini untuk struktur aksesoris pada mata. Itu yang pertama ada alis, kelopak mata, konjungtiva, aparatus lacrimal, dan otot ekstraokuler. Struktur-struktur ini, struktur aksesoris ini, itu untuk melindungi mata dan menunjang fungsi mata. Seperti pada bulu mata di sini, itu dia untuk menjaga mata dari debu. Jadi debu tidak langsung masuk ke mata, dia akan tersaring oleh bulu mata kita. Ini merupakan bagian-bagian tadi, bagian aksesoris dari mata. Ini otot ekstrinsik yang terdapat di mata itu ada beberapa. Ada 4 musculus rectus. Yang pertama ada di superior, di inferior, dan bagian lateral dan medial. Lalu ada 2 musculus obliquus superior ini, dan bagian obliquus inferior. Lalu semua muskulus di mata itu dia diinervasi oleh RL3. Yang sisanya itu diinervasi oleh nervus kranial ketiga, yaitu nervus oculomotorius. Jadi, sebagai kesimpulan, oculus atau oculi itu merupakan organ yang kompleks dengan struktur anatomi yang saling berkaitan untuk menghasilkan fungsi penglihatan optimal. Jadi, pemahaman eh, anatomi mengenai oculus ini itu penting dalam diagnosa dan penata laksanaan penyakit mata. Sekian yang dapat saya jelaskan dari 4 materi tersebut. Apakah ada yang ditanyakan? Sudah cukup. Baik, jika sudah cukup, saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan hasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.